Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Senang rasanya bisa berjumpa lagi di channel Mujahadah Islam. Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki nama lengkap Abu Quhafah At-Tamimi. Pada zaman sebelum Islam namanya adalah Abu Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menggantikan menjadi Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq yang lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Nama Abu Bakar bermakna pelopor pagi hari dikarenakan termasuk laki-laki yang baru masuk Islam pertama kali. Sedangkan As-Siddiq diberikan karena beliau senantiasa membenarkan semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah atas usulan kaum Ansar dan Muhajirin yang sama-sama di antara kedua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Kemudian usulan tersebut ditolak sehingga disimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan dan semua sepakat Umar bin Khattab maju dan membaiat Abu Bakar. Setelah dibaiat, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pidatonya yang berisi, "Taatlah kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat, maka tidak wajib kalian mentaati kepadaku." Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama yang menjadi kepala negara sekaligus pemimpin agama umat Islam yang berlangsung selama 2 tahun. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi permasalahan dari dalam negeri, di antaranya muncul nabi palsu, kelompok murtad, dan pembangkang lagat. Setelah berdiskusi dengan para sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melawan perang kemurtadan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan permasalahan dalam negeri, kemudian melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Umayyah dan Persia yang mengancam kedudukan umat Islam. Namun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal sebelum misi ekspansi ini selesai. Beberapa peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memudayakan diskusi yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat, menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah, membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap permasalahan, menyusun mushaf Al-Quran, membangun pemerintahan yang tertib baik di pusat maupun di daerah, memperkokoh militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur, mensejahterakan masyarakat secara adil dengan membangun baitul mal serta memperdayakan zakat, infak, ghanimah serta jizyah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta dari baitul mal dibagi kepada seluruh umat Islam. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, hanya ditemukan sisa 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh umat Islam mendapatkan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Ciri-ciri perekonomian pada masa Abu Bakar antara lain menerapkan praktek akad perdagangan sesuai dengan prinsip syariah, tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara, meningkatkan hukum dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, mengolah rikat atau barang tambang seperti emas, perak, perunggu, besi menjadi sumber pendapatan negara, memperhatikan ketepatan dalam perhitungan zakat, serta menerapkan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara.